Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negeri dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas 330.803 km persegi. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Malaya merdeka dari Inggris secara resmi pada 31 Agustus 1957. Malaya dan Borneo adalah dua kawasan penting bagi Jepang dalam menyediakan sumber daya alam. Pasukan Jepang yang dijuluki pasukan negeri matahari terbit mulai menginvasi ke semenanjung Malaya pada tahun 1941. Selama setahun Jepang baru berhasil menguasai dan mencapai kesuksesannya pada tahun 1942. Jepang selama 3 tahun menduduki Malaya. Nama Malaysia saat itu, Jepang mulai lumpuh karena bom atom di Hiroshima maupun Nagasaki, tapi juga ketidakstabilan kawasan Malaya. Kelompok komunis yang rata-rata keturunan Cina melakukan perlawanan secara gerilya di hutan dan melakukan pemberontakan di Borneo Utara atau Kalimantan sekarang. Sebelum diambil alih Jepang, Sarawak dan Borneo Utara adalah wilayah protektorat Inggris pada Perang Dunia Kedua berakhir di Pasifik. Inggris kembali mengontrol kedua wilayah tersebut. Kala itu, Sarawak menghadapi penentangan dari orang-orang Melayu yang tak terima atas kontrol Inggris. Sementara itu, berdirinya koloni Inggris di Borneo Utara menyebabkan perpindahan ibu kota dari Sandakan ke Jeleston, sekarang kota Kinabalu. Alasan untuk kestabilan wilayah, Inggris membentuk Uni Malaya atau Malaya Union. Tujuannya untuk merubah negara-negara Melayu plus Penang dan Malaka menjadi satu koloni. Kebijakan ini mendapat pertentangan keras dari golongan nasionalis Melayu, sebab Uni Malaya dianggap sebagai pelemahan penguasa Melayu dan pemberian kewarganegaraan etnis Cina di India, Cina India dan kaum minoritas lain. Inggris menjanjikan kemerdekaan kepada Malaysia dan mendorong mengadakan berbagai perundingan dengan pemimpin kelompok anggota Federasi Malaya. Di antaranya ada UMNO sebagai perwakilan dengan pendukung terbanyak dan Asosiasi Cina Malaya MCA yang dibentuk pada tahun 1949 oleh penguasa kaya keturunan Cina. Sepanjang 1955 sampai 1956, UMNO, MCA, dan Inggris membuat kesepakatan konstitusional tentang prinsip kewarganegaraan yang bersifat setara untuk semua ras dan etnis. Sebagai gantinya, MCK setuju kepada Federasi Malaya akan ditarik dari jajaran Sultan Melayu. Dampak kebijakan ini adalah Federasi Malaya akan dijalankan oleh elit-elit Melayu dan orang-orang Melayu akan terus mendominasi sebagai kedinasan sipil, angkatan bersenjata hingga kepolisian, sedangkan orang-orang Cina dan India akan memiliki perwakilan yang proporsional di kabinet sehingga bisa menjalankan negara bagian di mana etnis mereka terhitung mayoritas dan secara ekonomi mereka juga terjamin. Inggris akhirnya melunak, ditambah pertimbangan bahwa pemberontakan orang-orang komunis di pertengahan 1950 juga sudah mulai mereda dan mereka bukan lagi dianggap sebagai ancaman besar bagi stabilitas negara baru. Kesepakatan dicapai pada 8 Februari 1956 bagi Federasi Malaysia untuk merdeka dari kerajaan Inggris. Namun atas alasan logistik dan administrasi, proklamasi kemerdekaan baru bisa dilaksanakan tahun depan, yakni pada tanggal 31 Agustus 1957.
di Stadion Merdeka Kuala Lumpur. Kemerdekaan Federasi Malaysia jadi tonggak penting bagi pembentukan Federasi Malaysia pada tanggal 16 September 1963 yang kini diperingati sebagai Hari Malaysia tiap tanggal 16 September. Bentuk pemerintahan Malaysia yaitu berupa kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja dengan gelar yang di Pertuan Agung sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih setiap 5 tahun sekali. Berdasarkan atas dukungan mayoritas anggota di parlemen, maka negara Malaysia disebut juga sebagai negara monarki konstitusional. Penduduk Malaysia sebagai besar yaitu suku Melayu sebagai mayoritas dan ada juga etnis Cina dan India sebagai minoritas di negara ini. Dengan agama mayoritas di negara ini yaitu agama Islam. Ekonomi negara Malaysia merupakan negara yang perekonomiannya terbesar ketiga di Asia Tenggara, serta angka kemiskinan sebesar 3,5%, menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara yang perekonomiannya maju dengan pesat setelah krisis finansial Asia pada tahun 1997. Hasil pertanian yang melimpah terutama dalam produksi karet dan minyak kelapa, mitra ekspornya utamanya adalah Tiongkok, Singapura, Amerika Serikat. Ekspor utamanya di bidang gas, alam cair, dan karet. Materi yang selanjutnya yaitu perkembangan Singapura di bidang ekonomi. Ketika mencapai kemerdekaannya, ekonomi Singapura mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Strategi ekonomi Singapura sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang relevan dari waktu ke waktunya. Dalam periode awal pemerintahannya, banyak sekali permasalahan terjadi seperti pengangguran, kurangnya pendidikan, kurangnya perumahan yang layak, dan tabungan yang sangat rendah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Singapura adalah negara yang mengalami kekurangan dalam sumber daya alam, karena wilayahnya yang sangat sempit sehingga diperlukannya bantuan dari luar. Sejak awal kemerdekaannya, pemerintah menginginkan untuk mewujudkan strategi ekspor industri di mana mencari investasi asing untuk menciptakan lapangan kerja bagi pengangguran. Menjelang tahun 1970-an, pengangguran semakin berkurang dan fokus pembenahan pun beralih ke arah aktivitas berbasis modal dan keterampilan intensif. Pada tahun 1980-an, Singapura mulai menggagas dan mempromosikan bisnis pada jasa keuangan dan bisnis. Banyaknya peminat pada sektor ini menjadikan ekonomi di Singapura makin meningkat. Namun demikian, sektor manufaktur masih menjadi sektor tunggal terbesar dalam menyukseskan perekonomian di Singapura. Dalam perdagangan Singapura, hal yang paling menjadi titik fokus yaitu pada kinerja perdagangan Singapura yang bisa merubah komposisi ekspor terhadap modal semakin tinggi. Singapura juga terletak di posisi yang strategis untuk melakukan perdagangan yaitu berada di Selat Malaka, di mana di sana terjadinya perniagaan dari pelayar dan seringkali dijadikan sebagai tempat peristirahatan. Majunya perekonomian di Singapura juga disebabkan oleh disiplinnya penduduk di sana. Kualitas sumber daya manusia di Singapura sangat menyajikan. Mereka sering berpikir tentang negaranya kekurangan sumber daya sehingga pemerintah Singapura memfokuskan untuk melakukan impor barang dari negara tetangga, kemudian dijual atau diperdagangkan kembali dan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Sektor yang mempengaruhi ekonomi di Singapura juga yaitu terletak pada sektor wisata. Wilayah Singapura yang kecil tidak menjadikan Singapura minim akan wisatawan yang mengunjunginya. Daya tarik di negara ini terhitung sangat kuat karena wisatawan yang datang dari luar negeri akan dibuat kagum ketika sudah berada di Singapura. Kekaguman akan Singapura ini disebabkan oleh disiplinnya penduduk, tata kelola kota yang tertib, dan fasilitas kota yang dirawat sebaik mungkin. Bidang sosial. Singapura adalah sebuah negara yang sangat maju dalam sektor industri. Keadaan sosial budaya di Singapura bisa dilihat dari kehidupan dan perkembangan penduduknya. Penduduk di Singapura didominasi oleh kelompok atau etnis Cina, kemudian disusul oleh etnis Melayu, dan terakhir yaitu India. Terdapat banyak permasalahan di Singapura, salah satunya adalah permasalahan etnis, di mana antar suku dengan yang lainnya saling mendiskriminasi. Dengan beragamnya etnis yang berada di Singapura, maka terdapat banyak sekali makanan yang ada di Singapura.
banyak perpaduan makanan yang memadukan satu etnis dengan etnis lainnya, seperti kari dengan gaya Sichuan dan nasi basmati goreng. Kedua makanan ini merupakan perpaduan dari hidangan India Tionghoa. Bidang pendidikan. Sejak mundurnya tentara Jepang pada akhir Perang Dunia Kedua, penduduk Singapura memulai pergerakan kemerdekaan. Pada tahun 1959, Inggris melepaskan kekuasaannya atas Singapura. Awal sejarah baru pun dimulai. Singapura yang awalnya masih bergabung dengan Malaysia karena ketergantungan pada pangan, air, dan sumber daya alam. Ketika Singapura baru lahir, masih belum mempunyai sistem persekolahan, tentara angkatan laut maupun sumber daya alam yang memadai. Singapura bermodalkan posisi strategis di jalur laut tersibuk dengan kepemilikan pelabuhan terbesar dan sumber daya manusia yang membantu Singapura dalam berkembang. Tujuan dari pendidikan di Singapura ini berfokus pada pengetahuan dasar seperti ilmu agama, cara menyatukan perbedaan baik ras, budaya maupun bahasa, dan tidak pula untuk mempertahankan warisan kebudayaan mereka, yaitu dengan belajar bahasa ibu, yaitu bahasa Cina, Malaysia, dan Tamil atau Thailand. Untuk bahasa keseharian yang digunakan oleh orang Singapura yaitu bahasa Inggris. Yang selanjutnya yaitu di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Melihat perkembangannya, Singapura secara konsisten memiliki kualitas pendidikan yang sangat baik. Singapura telah melalui beberapa tahap perkembangan, yaitu yang pertama kelangsungan hidup pada tahun 1999 sampai 1978, kemudian efisiensi dari tahun 1979 sampai 1996, kemudian kompetensi dari tahun 1997 sampai tahun 2011, dan orientasi nilai yang berpusat pada siswa. Untuk menghadapi era baru yang akan datang, pemerintah Singapura menekankan reformasi pendidikan untuk mempersiapkan warga negaranya agar lebih kompetitif dan kompeten di era dunia. Ide Thinking School Learning Nation atau TSLN ini pertama kali diusulkan oleh Perdana Menteri Singapura Goh Chok Tong pada Juli tahun 1997. Telah menjadi tema sentral dari reformasi pendidikan di Singapura secara keseluruhan. Konsep ini mengutamakan pendidikan sekolah untuk menanamkan kemandirian dan berpikir kritis pada siswa. Dan bangsa pembelajar adalah pembelajaran berkelanjutan untuk menjawab tantangan globalisasi dan perubahan zaman informasi. Ini bertujuan untuk mengembangkan kebiasaan. Tata cara penerapan ide-ide TSLN adalah dengan jelas mengajarkan berpikir kritis dan kreatif, produksi subjek, memperbarui model evaluasi, dan fokus pada proses daripada hasil. Visi TSLN ini dianggap sebagai laporan komprehensif dari seluruh sistem pendidikan untuk mengatasi tantangan abad ke-21. Kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk mempersiapkan tantangan masa depan. Karena Singapura dianggap terlalu kecil untuk mempengaruhi pembentukan agenda global masa depan, secara umum gagasan TSLN diperkenalkan di satu sisi sebagai upaya reformasi pendidikan untuk merespon perubahan yang disebabkan oleh ekonomi di dunia, dan di sisi lain, untuk mempersiapkan negara dan warganya untuk menerapkan era ekonomi pengetahuan. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari TSLN, diusulkan gagasan Teach Less and Learn More atau TLLM. Konsep ini bertujuan untuk mendorong para guru untuk berpikir tentang apa yang diajarkan di kelas dan apa yang diajarkan untuk mendukung budaya berbagi terbuka sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa. Pentingnya mengurangi jumlah materi yang diberikan untuk memberi ruang bagi aktivitas siswa. Guru diharapkan terlibat dan bekerja dalam kegiatan refleksi rinci terkait tugasnya sehingga dapat memunculkan ide-ide inovatif untuk proses pembelajaran. Bidang politik. Dalam perkembangannya, Singapura berasal dari permukiman yang bernama Temasek pada tahun 1298 sampai 1299 Masehi. Temasek dalam bahasa Jawa kuno berarti kota laut. Sejak saat itu, Temasek digunakan sebagai nama identitas nasional Singapura yang banyak digunakan oleh perusahaan dan organisasi serta gelar kehormatan. Pada masa pemerintahan Raffles, yaitu dimulai sekitar tahun 1818, daerah Bengkulu merupakan pelabuhan dan jalur perdagangan yang strategis. Setelah menduduki wilayah Singapura, Raffles mencanangkan Raffles Town Plan pada tahun 1822 untuk mengatasi ketidakakturan koloni. Raffles membagi daerah penduduknya menjadi 4 etnis wilayah. Yang pertama, European Town untuk etnis Eropa dan Asia yang kaya raya. Yang kedua, Cina Town untuk etnis Tionghoa, Kampung Chulia untuk etnis
India dan Kampung Glam untuk etnis Arab dan Melayu. Pada tahun 1945, Jepang mengakui kekalahannya pada Amerika karena kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom. Oleh karena itu, Singapura dilepas oleh Jepang dan kembali dikuasai oleh Inggris. Pada tahun 1963, masyarakat Singapura menuntut Inggris untuk diberi kebebasan menjalani pemerintahan ekonomi dan pendidikannya sendiri. Kemudian terjadi proses referendum dan pada tahun tersebut Singapura diberi kemerdekaan dan bergabung ke dalam Federasi Malaya oleh Inggris, menandakan berakhirnya masa kolonialisme Inggris di Singapura. Selain itu, terdapat konflik politik ekonomi karena perbedaan partai politik yang berkuasa dan beberapa kali terjadi kerusuhan. Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri Singapura mengumumkan pemisahan diri dari Federasi Malaya. Dan keputusan pemisahan diri ini menjadi jalan akhir dari solusi dan dari konflik yang tidak kian mereda. Lee Kuan Yew membentuk sebuah partai yang bernama People's Action Party atau PAP sebagai komitmen mewujudkan cita-cita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan inisiator atau pendiri partai ini yaitu Raja Ratmat, Lee Kyeon Seong, dan sebagainya. Bidang agama. Buddha adalah agama yang dominasi di Singapura. Dengan 33% penduduk negara ini menyatakan diri sebagai penganut agama tersebut pada sensus terakhir. Vihara dan pusat dharma dari 3 tradisi Buddha utama, Theravada, Mahayana, dan Vajrayana, dapat ditemukan di Singapura. Penganut Buddha di Singapura adalah beretnis Cina dan penganut tradisi Mahayana. Mahayana Cina merupakan Buddha terbentuk yang terpercaya di Singapura dengan misionaris dari Taiwan dan Cina selama beberapa dasawarsa. Namun, Buddha Theravada Thailand telah menjadi semakin populer di kalangan masyarakat umum, tidak hanya di Cina. Dalam beberapa tahun terakhir, Soka Gakkai International, sebuah organisasi Buddhis yang berbasis di Singapura, dipraktikkan oleh banyak orang yang sebagian besar adalah orang Tionghoa. Buddha Tibet selanjutnya perlahan-lahan masuk ke negara ini dalam beberapa tahun terakhir. Bidang kebudayaan negara Singapura. Dalam aspek budaya, negara Singapura dikenal sebagai negara multikultural karena mereka memiliki budaya percampuran dari berbagai etnis yang telah lama tinggal di Singapura. Terjadinya multikulturalisme ini disebabkan oleh datangnya para imigran yang berhijrah lalu menetap di Singapura. Mereka berasal dari bangsa Cina, Melayu, India, dan juga Arab. Materi selanjutnya yaitu mengenai Brunei sejak kemerdekaan hingga dewasa ini. Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil dan merupakan satu-satunya kesultanan di Asia Tenggara. Setelah mendapatkan kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1984, Kesultanan Brunei telah berhasil mengukuhkan kekuasaannya sampai saat ini. Sultan Brunei merupakan garis keturunan sultan yang telah memerintah secara terus-menerus selama 600 tahun. Sultan yang berkuasa pada saat ini adalah Haji Hasan al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daullah yang merupakan penguasa ke-29. Negara Brunei memiliki populasi sekitar 400.000 jiwa. Brunei mencapai puncak kejayaan pada abad ke-16 dan melemah pada abad ke-19 setelah adanya tekanan dari Brok, raja dari wilayah tetangga yaitu Sarawak. Terbentuknya residen Inggris pada tahun 1959 menjadi jalan keluar dari ancaman lenyapnya kesultanan. Pada akhir periode residensi Inggris, otonomi internal diberikan kepada Brunei dan Sultan Brunei memiliki kekuasaan otonom internal. Pada tahun 1959, konstitusi baru sudah diberlakukan yang mana menjadi dasar pembentukan Dewan Legislatif, yang anggotanya sebagian dipilih berdasarkan Partai Rakyat Brunei atau PRB. Pada tahun 1926, PRB memprakarsai perlawanan bersenjata terhadap Persatuan Brunei dan Malaysia, menghambat para kandidat terpilih untuk melakukan tugas secara resmi. Omar Ali Saifuddin III menjadi Sultan Brunei dan memberlakukan peraturan-peraturan darurat untuk menunda perubahan konstitusi dan mempengaruhi keputusan Sultan untuk penggabungan Brunei dengan Malaysia.
Namun pada tahun 1967, Omar Ali Saifuddin III mengundurkan diri karena menolak tekanan yang diberikan oleh Inggris untuk melakukan perubahan konstitusi dan menyerahkan tahtanya kepada putranya yang bernama Haji Hasan Bolkiah. Putra sang sultan, Pangeran Haji Al-Muhtadai Billah, anak dari Haji Hasan Bolkiah, diangkat sebagai putra mahkota pada tahun 1998 dan ia dipromosikan juga sebagai senior pada tahun 2005. Ekonomi negara Brunei sangat bergantung pada sumber daya alam. Mereka memanfaatkan gas bumi dan minyak dengan total 90% dari pemasukan ekspor. Masyarakat Brunei diatur dengan bijak dan ketat oleh undang-undang darurat yang diubah 2 tahun sekali, meskipun tidak terjadi ancaman serius terhadap kesultanan semenjak tahun 1962. Namun, semenjak adanya salah satu partai politik pertama yang dibentuk pada tahun 1985 yaitu Partai Demokrasi Nasional Brunei atau BNDP, menuntut pembentukan demokrasi parlementer berdasarkan monarki konstitusional, penghapusan undang-undang darurat dan juga mengadakan pemilihan umum. Sebagai negara yang neotradisional, Brunei menunjukkan bahwa negaranya mampu mengatasi kebutuhan modern dari masyarakat dan juga menyediakan keamanan. Namun pada abad ke-21 setelah negara Brunei ini sudah menjadi suatu negara, mulai adanya rintangan-rintangan dan juga hambatan sebagai negara modern. Sang Sultan pun menyadari bahwa suatu negara harus memiliki dan menyediakan layanan-layanan sosial dan juga kebutuhan publik seiring dengan kenaikan harga barang-barang. Sedangkan sampai saat ini, negara Brunei Darussalam mengandalkan gas bumi dan minyak sebagai sumber pemasukan negara dan belum ada upaya lain untuk meningkatkan perekonomian negara. Negara Brunei juga sangat rentan dengan fluktuasi harga produksi minyak dan juga gas. Sultan harus berhati-hati dalam menjamin pendukung pemerintahannya, baik anggota kaum elit keluarga raja atau kelas menengah status sosial yang terus beranjak naik yang bertujuan agar mereka terus mendukung pemerintahan yang ia pimpin. Materi selanjutnya yaitu Brunei sejak kemerdekaan hingga dewasa ini. Brunei Darussalam merupakan negara kecil satu-satunya negara yang memiliki sistem kesultanan di Asia Tenggara. Setelah mendapatkan kemerdekaannya sejak tahun 1984 dari bangsa Eropa yaitu negara Inggris, kesultanan ini bisa mempertahankan kekuasaannya dan saat ini memiliki andil untuk mengatur kekuasaan di negaranya. Brunei Darussalam bisa mensentralisasikan kekuatan di kantor dan menunjukkan bahwa pemerintahan kesultanan adalah pemerintahan yang stabil. Setelah mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1984, Brunei dihadapkan dengan situasi sulit, yaitu membuat institusi pemerintahan. Sultan memiliki kekuasaan yang mutlak, tetapi mereka juga menyadari bahwa pentingnya pengembangan institusi milik pemerintah yang akan membantu kebutuhan pemerintahan untuk menjadikan negara ini modern. Pada tahun yang sama, diumumkan pula pembentukan kabinet, namun dalam kabinet ini, Sultan memiliki kekuasaan penuh, yaitu Menteri Luar Negeri, Perdana Menteri, serta Perdana Menteri yang melakukan tugas sekaligus. Akhirnya, setelah adanya persekutuan dengan para elit-elit ini, Sultan tidak lagi memiliki kekuasaan penuh. Para golongan elit yang memiliki pendidikan tinggi dan teknokrat diamanahi kekuasaan pemerintah yang penting oleh Sultan. Sultan Brunei merupakan sistem pemerintah yang dilakukan secara turun-temurun dan telah dilakukan selama 600 tahun. Haji Hasanal Bolkiah Muhyiddin Wajdullah adalah Sultan Brunei ke-29 yang berkuasa pada saat ini. 400.000 jiwa diperkirakan populasi yang berada di negara ini. Pada abad ke-16 Brunei mengalami kejayaan, namun pada abad ke-19 mengalami keruntuhan setelah adanya tekanan dari Broglie Rajah dari wilayah tetangga, Sarawak. Terbentuknya Residen Inggris pada tahun 1959 ternyata menjadi solusi yang mengancam lenyapnya kesultanan. Akhirnya residensi Inggris otonomi internal diberikan kepada Brunei dan Sultan Brunei memiliki hak berkuasa dalam otonom internal. Pada tahun 1959, konstitusi baru sudah diberlakukan yang mana menjadi titik terang pembentukan sebuah dewan legislatif yang mana anggotanya ini dipilih sesuai dengan Partai Rakyat Brunei. Pada tahun 1926, PRB memprakarsai perlawanan bersenjata
terhadap suatu rencana untuk menyatukan negara Malaysia dan Brunei. Adanya peristiwa ini terjadi penghambatan terhadap pada kandidat untuk menjalankan tugasnya secara resmi. Meskipun peristiwa ini tersebut bisa terselesaikan oleh bangsa Inggris, tetapi kendati demikian, hal ini menjadi peristiwa penting yang tidak dapat dilupakan dalam sejarah politik Brunei. Pada saat pemerintahan Omar Ali Saifuddin III, Sang Sultan menegakkan peraturan darurat yang bertujuan menghambat keputusan Sultan untuk menyatukan negara Malaysia dan Brunei. Namun pada tahun 1967, Omar Ali Saifuddin III mengundurkan diri karena menolak tekanan yang diberikan oleh Inggris untuk melakukan perubahan konstitusi dan menyerahkan tahtanya kepada putranya yang bernama Haji Hasan al-Bolkiah. Pada tahun 1988, Pangeran Haji Al-Muhtade Billah, anak dari Haji Hasan al-Bolkiah, dipilih sebagai putra mahkota pada tahun 2005. Ia diutus untuk menjadi senior saat dekade terakhir. Ia melakukan tugas-tugasnya paling penting mewakili Sang Sultan, menghadiri acara-acara penting yang bersifat publik, dan juga melakukan tugas-tugasnya, yaitu menyambut tamu penting yang berasal dari negara asing untuk menjamin terjadinya pergeseran kekuasaan yang berjalan dengan baik. Semenjak terjadi kemerdekaan, jarang terjadi upaya untuk memperkenalkan perwakilan pemerintah dengan posisi penting, yang mana biasa dilakukan oleh Sultan sendiri saat keluarga dekatnya saja. Institusi pemerintahan pun bukan dari golongan elit pendidikan tinggi saja. Sultan ini sekuat tenaga mencoba mendapatkan kepercayaan dan hati dari para golongan masyarakat yang berada di Brunei dengan cara membuat program kesejahteraan yang terpenuhi dan juga komprehensif. Sektor perekonomian dari negara Brunei memanfaatkan pada daya sumber alamnya. Mereka memanfaatkan gas bumi dan minyak dengan total 90% dari pemasukan ekspor. Masyarakat Brunei diatur dengan bijak dan ketat oleh peraturan yang disebut dengan Undang-Undang Darurat yang diubah 2 tahun sekali meskipun tidak terjadi peristiwa-peristiwa serta ancaman yang cukup serius. Pada Kesultanan Brunei ini sejak tahun 1962. Namun semenjak adanya salah satu partai politik pertama yang dibentuk pada tahun 1985, yaitu Partai Demokrasi Nasional Brunei, menuntut adanya pembuatan demokrasi parlementer yang terpaku pada sistem monarki konstitusional, penghilangan undang-undang darurat, dan juga mengadakan pemilu. Sebagai negara yang neo-tradisional, Brunei menunjukkan bahwa negaranya ini mampu mengatasi kebutuhan modern dari masyarakatnya dan juga menyediakan keamanan. Namun pada abad ke-21, setelah negara sudah menjadi satu negara, mulai adanya rintangan-rintangan dan juga hambatan sebagai negara modern. Sang Sultan pun menyadari bahwa satu negara harus bisa menyediakan layanan sosial dan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat publik. Seiring dengan kenaikan harga barang-barang, sedangkan sampai saat ini masih mengandalkan gas bumi dan minyak sebagai kas negara dan belum ada cara lain agar meningkatkan perekonomian negara. Negara Brunei sangat rapuh dengan fluktuasi harga dan produksi gas alam dan minyak bumi. Inilah peran Sultan yang mana harus waspada dalam menjalin sebuah masyarakat pendukung dalam kekuasaannya, baik yang berstatus kelas menengah, kaum elit, para keluarga bangsawan yang terus naik kasta yang bertujuan agar mereka terus mendukung pemerintahan yang ia pimpin. Mungkin sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.